apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga kegiatan Inkopol, harta Inkopol, kepengurusan Inkopol, nggak ada kaitannya dengan praktek korupsi atau penyelenggaraan negara. Itu total tidak ada kaitan di luar. Betul. Kok sekarang Bapak jadi pintar, kok dari tadi kok mau dikocok terus? Nggak ada kaitan kan? Bolak-balik ditanya terus sampai kita mau protes, kita takut diusir sama majelis hakim. 2 jam tadi itu melulu ditanya oleh JPU. Nggak ada kaitan sama sekali. Betul. Anda pernah memakai uang negara? Tidak ada. Pernah dalam kaitan ini Anda merugikan negara? Tidak ada. Kok lu mau jadi saksi sih? Pertanyaan berikutnya. Ya ini serius loh, ini karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Pertanyaan berikutnya. Anda di dalam BAP mengatakan bahwa ini perintah presiden, benar? Saya mendengar dari ketua pada saat rapat. Perintahnya itu apa? Jadi Inkopkar dan Inkopol yang memiliki jaringan di bawah diperintahkan untuk melakukan operasi pasar agar gula harganya menurun. Jadi presiden tahu bahwa keadaan genting di pasaran, kebutuhan gula. Saya mendengar dari ketua. Benar, yang Anda dengar begitu? Betul. Kami saksi itu nggak apa-apa, yang Anda dengar, yang Anda ketahui, jawab aja yang Anda dengar. Ya? Yang saya dengar pada saat rapat. Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut, maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini. Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya. Saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Kan dia yang kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati, hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Oke, jadi Bapak mengatakan bahwa impor gula 200.000 ton itu memang masih terkait dengan perintah Jokowi, begitu ya? Betul. Dan dia tidak jadi terdakwa di sini, hanya orang-orang yang kebetulan dari non WNI, WNI turunan Chinese ya. Saya tidak menjustifikasi itu, tapi logika formalnya berdasarkan surat perintah. Oke. Sini ya negara kita ini ya. Ya, saya udah mulai tobat sebenarnya. Saya 43 tahun jadi pengacara. Saya juga nakal, tapi kadang juga sedih kalau kelewatan begini. Pertanyaan berikutnya, di BAP saudara Anda mengatakan kok harga gula sampai 19.000 per kilogram. Itu benar nggak sih? Betul, Pak, bisa dikonfirmasi di media. Itu tahun 2016. 2015-2016. 19.000. Betul. Itu karena apa? Karena kelangkaan gula.
kalau faktornya saya tidak tahu, tapi pada prinsipnya secara de facto di lapangan seperti itu. Ya, faktor supply and demand kan. Betul. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, ini yang terkait dengan pernyataan dari Anda, Pak. Saya nggak tahu apakah Anda dengar, di media hari ini Menteri Hukum Yusril teriak-teriak, ini nggak ada niat jahat ini. Kenapa ini? Makanya Prabowo itu adalah mengeluarkan abolisi untuk meluruskan tindakan para penegak hukum, khususnya JPU ini. Disebutkan di sini ada nih press release-nya nih, bahwa tidak ada niat jahat kaitannya dengan harga gula tadi. Tadi Anda mengatakan harga gula sudah 19.000, sedangkan dari mereka ini dibeli cuma 9.000. Apakah itu niat jahat atau niat terpuji yang Anda tahu? Saksi fakta majelis. Ya, saksi tahu hal tersebut. Unsur saya tanya menyangkut karena dia kan. Oke, kalau gitu Anda lihat di lapangan kayaknya. Mohon maaf sebelumnya ya, untuk saksi tadi katakan 19.000 itu sumbernya data dari mana? Berada di lapangan, Di lapangan. berdasarkan monitoring dari Dinas Perdagangan maupun dari kepolisian. Begitu. Dan itu terbukti ada di media. Termuat di media. Saya cek terbukti ya, Pak. Betul. Silakan dilanjutkan. Saksi nggak usah takut, semua saksi mengatakan begitu. Jadi PPI semua mengatakan, hanya JPU yang tidak mau mengakui kenyataan tersebut karena mereka instruksi dari atas. Semua saksi PPI mengatakan harga gula sudah membumbung tinggi. Di jurnal gula juga begitu. Jadi nggak usah didebat lagi soal harga gula. Bapak nggak usah ragu-ragu. Ini orang anak istrinya menunggu mereka di rumah masing-masing. Bapak. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya NKRI Harga Mati. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas di mana Hotman Paris buka mulut tentang kelicikan Jokowi selama ini. Nah teman-teman, mari kita bahas komentar di bawah ini. Mantap Pak Hotman Paris, lanjutkan terus Bang. Jokowi harus diadili. Periksa juga Jokowi, mungkinkah penegak hukum berani? Apresiasi buat Bang Hotman. Sekarang terbuka semua yang korupsi atas perintah Jokowi. Sudah jelas perintah atasan dan atasannya harus diadili, bukan lembang logika saja. Hotman hebat, baru pengacara yang berani sebut Jokowi korupsi. Tunggu apa lagi sih? Ayo perintah, tangkap dan adili Jokowi sebelum terlambat. Ngeri Pak Jokowi ini, terkutuk keluarga Jokowi. Apa yang kamu makan menjadi penyakit selama kau hidup. Tuhan memberkati Bang Hotman Paris Hutapea, sehat selalu ya beserta keluarganya. Jelas-jelas disebut ya, yang ngasih perintah informal gula adalah Jokowi. Tolong ada tindakan lanjuti. Jokowi presiden terkorup. Hancurnya pemerintah NKRI disebabkan dari Jokowi semenjak menjabat 2 periode. Tak pernah keliru memberhentikan nilai koruptor, seluruhnya data mereka tidak valid. Wah, kok ternyata begini Pak Hotman Paris ya? Cari bukti keuntungan Jokowi, Luhut dan kronologinya dalam kasus korupsi. Adili mereka dan penjarakan seumur hidup tanpa potongan hukuman. Nah, teman-teman semua, di mana kita melihat komentar teman-teman di bawah ini yang begitu menarik, di mana selama ini Bang Hotman baru membuka suara dan menyebut Jokowi itu adalah presiden korup. Nah, teman-teman, masih banyak komentar-komentar di bawah ini yang sangat-sangat menarik. Nah, mari kita bahas bersama. Hotman Paris stop, lanjutkan perjuanganmu. Setiap kasus korupsi menyebutkan atas perintah Jokowi. Adili Jokowi. Salut sama Bang Hotman Paris, benar-benar profesional membela lawan politiknya berdasarkan hati nurani, bersikap objektif. Dalam sidang Pak Tom sebut nama Jokowi tapi hakim tidak berani memanggilnya. Tapi setelah Pak Tom dapat abolisi, baru Bapak Jokowi bersuara. Itu memang instruksi yang memerintahkan impor dari, harusnya disebut
BAP wajib diperiksa. Nah, ini si Jokowi jelas perintah instruksi ke lembaga wajib tersangka. Adili Jokowi itu udah paling benar. Jokowi adalah penyebab bangsa ini rusak. Hayo penegak hukum, Jokowi harus diadili. Yang menyuruh impor gula Jokowi, tapi Jokowi dibiarkan saja ke sana kemari. Mulyono dan si Joko yang sangat serasi. Pak Hotman bela rakyat, sudah pintar, pengacara pengabdi kepada rakyat, bantu rakyat mumpung sehat, diberikan umur panjang, amin. Hotman tahu kelicikan. Bang Hotman terus dong berjuang untuk rakyat, penjarakan para pejabat yang korup. Bang Hotman, saya respect dengan Bang Hotman membela rakyat kecil. Gas terus Bang Hotman, sikap semua yang mengkriminasikan rakyat, bongkar kasus-kasus korupsi sampai akar-akarnya. Hotman Paris tumben cerdasnya, punya hati, nggak melulu cuan yang dibela. Semoga tobat benar. Putuskan semua rantai kaki tangan Jokowi. Selama diperintahkan Prabowo masih ada mantan kaki tangan Jokowi. Selama itulah dia masih ada kekuasaan. Menekan musuhnya Prabowo tersendral dengan banyak korupsi. Perusak negeri ini yang seharusnya diseret ke pengadilan. Indikasi hakim terkejut karena di mata hakim Jokowi adalah malaikat. Mungkin memang harus rakyatnya yang menghakiminya. Betul-betul jahat banget. Gaskui Bang Hotman, mantap Bang. Rakyat mendukung abang. Abang mewakili rakyat. Lanjutkan Bang. Tunggu apa lagi? Tangkap, adili, penjarakan Jokowi dan keluarganya. Mantap. Justifikasi hukum Hotman Paris. Perintah KUHP. Siapa yang menyuruh dan perintah wajib dihukum, bukan kebal hukum. Hotman Paris mulai berbenah diri. Hatinya sudah mulai ada kebaikan umur, mulai tahu banyak-banyak berbuat baik, menunjukkan mana yang benar. Hati-hati, tunggu waktunya. Orang-orang yang gak benar gak bakalan kelewatan. Jaksa dan hakim, kalian sudah ditunggu malaikat besok. Tidak usah takut. Kalau berani buktikan Hotman. Kalau Jokowi memang korup, iya adil, bukan dikasih amnesti. Betul Bang Hotman, harusnya Jokowi diseret ke pengadilan. Tapi penegak hukum kejaksaan dan Polri nggak berani. Pak Hotman sudah mulai mempergunakan kemampuannya demi kebenaran bangsa Indonesia. Hotman menyadari sewaktu dia sakit, membuka dan mengatuk hati untuk menjadi pembela dan jujur. Adili Jokowi lengserkan Gibran dan Fufufafa dan antek-anteknya. Negara ini kalah sama Thailand. Perdana Menteri Thailand. Masyarakat demo atas hal ini juga, adili Jokowi. Mulyono sumber kerusakan negara ini. Waktu Jokowi jadi presiden RI, banyak pabrik yang gulung tikar, seperti pabrik kertas, pabrik gula, banyak yang pabrik. Semua gara-gara banyak impor di luar pada di hasil Indonesia sendiri. Kenapa gue jadi suka sama Bang Hotman dengan kasus lembaga ini? Nah, jangan manas-manas Hotman. Kalau memang sudah tahu dari dulu, kenapa diam saja? Artinya kamu jauh lebih jahat karena mendiamkan kejahatan saat Pak Jokowi menjabat. Sedikit pun Babang nggak bicara tentang beliau. Nah, teman-teman, dimana kita melihat dimana Hotman ini selama ini telah diam dan begitu tidak mengungkapkan
kebohongan dan penipuan Jokowi ini. Nah, teman-teman, sekarang Hotman berani buka mulut secara terang-terangan. Nah, teman-teman, sampai di sini channel kita tunggu channel berikutnya. Salam NKRI, harga mati.